Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan berbahagia. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Yumalinda. Saya salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 dari Prodi Bahasa Inggris, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini saya akan meninjau ulang keseluruhan materi dari topik 1 pada bagian koneksi antar materi yang berhubungan dengan relevansi perjalanan pendidikan nasional. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada topik 1 yaitu yang pertama, mulai dari diri, yang membahas mengenai siapa sih saya sebagai seorang guru. Sedangkan materi kedua yaitu mengenai perspektif dari Ki Hajar Dewantara. Materi ketiga berhubungan dengan perjalanan pendidikan nasional. Dan yang terakhir adalah mengenai refleksi. Oke, next kita lanjut ke bagian siapa sih kita sebagai seorang guru atau saya sebagai seorang guru. Oke, alasan saya menjadi seorang guru adalah selain karena kecintaan saya terhadap anak-anak, menjadi guru adalah cita-cita saya dari kecil. Saya meyakini bahwa menjadi guru yang profesional, maka kebutuhan guru yang berkualitas akan terpenuhi. Visi saya adalah menjadi guru profesional sehingga mampu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berjiwa pemimpin, unggul dalam kompetensi, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Oke, kita move ke pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang tokoh pendidikan, Ki Hajar mempunyai 3 asas yang dikenal dengan asas Trikon. Yang pertama yaitu asas kontinuitas. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik, atau bisa dikatakan belajar yaitu belajar sepanjang hayat. Yang kedua ada teori atau asas konvergeni, yaitu ilmu harus dari berbagai sumber, yang artinya kita juga boleh memperoleh pendidikan dari luar, misalnya dari luar negeri, seperti itu ya. Oke, yang ketiga ada asas konsentris, yaitu selain belajar dari luar itu boleh, tapi harus disesuaikan dengan identitas dan konteks yang ada di kehidupan kita masing-masing ya, sesuai dengan kepribadian kita. Nah, selain itu Ki Hajar juga terkenal dengan 3 semboyannya. Oke, yang pertama Ingarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madio Mangunkarso, dan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Nah, tentunya kita juga sama-sama tahu bahwa Ingarso Sung Tulodo artinya di depan memberi teladan, yaitu pemimpin harus menjadi contoh bagi anak buahnya. Oke, yang kedua ada Ing Madio Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun kehendak atau niat. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah Tut Wuri Handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Nah, menurut Ki Hajar, pendidikan itu bertujuan memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Oke, next kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional. Nah, sebelum kemerdekaan, pendidikan itu hanya untuk segelintir golongan dan hanya untuk kepentingan material pemerintahan Belanda. Tetapi sekarang, setelah kemerdekaan, fokus utama pendidikan nasional ketika Indonesia lepas dari penjajahan yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Oke. Kita move ke bagian refleksi. Nah, setelah mempelajari keseluruhan materi dari topik 1 ini, apa sih yang sebenarnya saya dapatkan? Oke, dengan mempelajari topik ini, atau mempelajari perjalanan pendidikan, saya dapat pengetahuan mengenai kondisi pendidikan Indonesia, baik itu sebelum dan sesudah kemerdekaan, tugas guru, serta perspektif pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu apa yang akan kamu praktikkan di sekolah.
atau apa yang akan saya praktekkan dalam pembelajaran di sekolah? Tentunya saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis nilai-nilai kebudayaan Indonesia dan nilai Pancasila. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu tentang refleksi dari pembelajaran topik satu ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.